Cerita diawali dengan diperlihatkannya dua sepasang kekasih yang lagi kasmaran. Dia adalah Hana dan Angga. Namun cinta mereka terhalang oleh ayahnya Hana yang tidak merestui mereka karena berbeda kasta. Hana adalah orang kaya dan Angga adalah orang tak punya. Setelah lulus SMA, Hana dan Angga berencana untuk kuliah bersama di luar negeri dengan mengikuti seleksi beasiswa supaya mereka dapat hidup bersama dan tak terpisahkan lagi. Namun ayahnya Hana menentang kemauan mereka. Kemudian ayahnya Hana pun mengusir Angga dari rumahnya dan jangan coba-coba deketi Hana lagi. Buktikan dulu omongan kamu kalau kamu memang bisa. Angga kemudian pergi dan berjanji akan mewujudkan impiannya demi hidup bersama Hana selamanya. Ketika sarapan pagi, Hana kelihatan murung karena ayahnya tidak merestui hubungannya dengan Angga. Bahkan ayahnya mencoba menjodohkan dirinya dengan pegawai kepercayaan ayahnya. Dia adalah Paris. Parislah yang akan menemani Hana selama kuliah di luar negeri. Berhubung Hana tak mau ditemani Paris ketika kuliah di luar negeri, ayahnya Hana kemudian memanggil Paris ke kantor untuk mencarikan universitas terbaik di dalam negeri. Ayahnya Hana memutuskan untuk tidak jadi menguliahkan Hana di luar negeri karena seandainya Angga lulus seleksi beasiswa dan mereka kuliah bersama, akan sangat sulit untuk memisahkan hubungan mereka. Dan benar saja, 1 minggu kemudian, kerja keras dan usaha Angga membuahkan hasil. Angga akhirnya lulus untuk kuliah di luar negeri. Ayahnya pun sangat bahagia dan bangga sekali atas keberhasilan anaknya tersebut. Pada malam harinya, Hana pergi menemui Angga di rumahnya. Di sana Hana disambut baik oleh orang tua Angga. Pak Rohim kemudian pamitan pada Hana untuk memberitahukan neneknya Angga bahwa besok Angga akan berangkat kuliah. Setelah ayahnya pergi, Hana kemudian langsung menemui Angga di kamarnya. Sebelum berpisah, Angga dan Hana akhirnya melepaskan rasa rindunya dengan bercocok tanam di tengah padang rumput yang begitu lebat. Mantap pisan maknyos. Pada suatu hari, ayahnya Angga kecelakaan terserempet motor dan mengalami luka yang sangat parah, sehingga membuatnya harus dioperasi. Mendengar ayahnya Angga kecelakaan, Hana dan Paris langsung mendatangi rumah sakit dan meminta dokter untuk melakukan yang terbaik untuk ayahnya Angga. Pada malam harinya, Hana meminta ayahnya meminjamkan uang untuk pengobatan Pak Rohim. Ayahnya pun mau membantunya, asalkan Hana mau menikah dengan Paris. Demi kesembuhan Pak Rohim, akhirnya dengan terpaksa Hana menyetujui kemauan ayahnya untuk menikah dengan Paris. Pada tengah malam, Angga menelepon Hana menanyakan kabar operasi ayahnya dan mengucapkan terima kasih karena sudah menolong ayahnya. Selain itu juga, Angga mengatakan bahwa dia berjanji akan menjaga cintanya demi hidup bersama Hana. Mendengar semua itu, Hana tak bisa bicara apa-apa. Dia hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Pada suatu hari, Hana merasa kurang sehat dan kemudian dia diperiksa oleh dokter.
Setelah diperiksa, Hana kaget sekali karena kata dokter, Hana sedang hamil muda dengan usia kandungan 3 minggu. Satu minggu kemudian, Hana dan Paris akhirnya menikah. Namun setelah menikah, Paris sangat marah dan kesal sekali karena ternyata Hana menikah dalam keadaan hamil. Siapa yang bayi dalam kandunganmu itu? Angga, ayah dari bayi ini. Aku harusnya memberitahumu sebelum kita nikah. Aku terlalu takut untuk mengakuinya di depan papi. Jika Mas Faris ingin menceraikan aku ikhlas, Mas. Aku siap menghadapi semuanya, Mas. Aku siap untuk diusir dari rumah papi. Aku siap, Mas. Aku ikhlas. Tetapi Paris tidak menceraikan Hana. Paris merasa berhutang budi pada ayahnya Hana. Pak Tama sudah memberi kesempatan dirinya untuk meraih semua mimpinya. Paris akan tetap menjalani amanah sebagai suami Hana. Cukup kita saja yang tahu masalah ini. Paris akan menganggap anak yang ada dalam kandungan Hana sebagai anaknya sendiri. Namun Paris tidak akan memberi nafkah batin sampai anak itu lahir. Duh lebar ieu mah dianggurkeun. Tujuh tahun kemudian, keluarga Hana dan Paris sangat bahagia sekali dengan kehadiran Alpin. Pada suatu malam, Hana dan sekeluarga tak sengaja makan bersama di kafenya Angga. Hana, tega sekali kamu sama aku. Kamu udah hianati cinta aku dan memilih dengan laki-laki lain. Oh ya, nanti saya mau ngecek di kafe tempat lain dan tolong meja yang di sebelah sana. Nanti bilnya biar saya yang bayar. Ah, baik Pak. Ketika mau membayar, Hana dan sekeluarga kaget sekali karena semua makanannya sudah ada yang membayarnya. Pada suatu hari, Angga membawa anaknya Hana dari sekolah. Karena dia merasa sakit hati, Hana sudah tega mengkhianati cintanya dengan menikah sama orang lain. Hana dan Paris pun panik dan memberitahukannya pada ayahnya. Sementara Alpin disuruh Angga untuk mengamen di jalanan demi membalaskan sakit hatinya pada Hana. Pada suatu hari, Hana dan Paris sibuk mencari Alpin, hingga pada akhirnya mereka menemukan Alpin sedang istirahat di pinggir jalan. Namun apa yang terjadi? Ketika Alpin akan menghampiri ibunya, Alpin menyeberang jalan tidak melihat kanan kiri, sehingga tertabrak mobil. Alpin kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Tak lama kemudian Angga datang ke rumah sakit dan meminta maaf bahwa dirinya lah yang membawa Alpin. Sontak Pak Tama marah pada Angga dan terjadilah sedikit bogem di muka Angga. Angga menceritakan bahwa sebenarnya dia selama 7 tahun mencari-cari Hana, namun tidak ketemu.
Hingga pada suatu malam, Angga melihat Hana dan keluarga sedang makan di kafenya. Angga sangat iri dengan kebahagiaan Hana dan keluarga. Dan satu-satunya jalan untuk menghancurkan kebahagiaan Hana adalah Alpin. Hana kemudian memberitahukan bahwa Alpin itu adalah anak kandungnya. Dan Parislah yang rela berkorban untuk kebahagiaan Hana. Mendengar semua itu, Angga menangis dan menyesal atas perbuatannya pada Alpin. Angga kemudian meminta Paris untuk menjaga Alpin dan Hana agar mereka tetap bahagia, karena Angga akan pergi untuk selamanya dari kehidupan mereka.